Kisah ini mungkin terdengar biasa saja tentang seorang asisten rumah tangga yang mengalami perlakuan tidak adil dari majikannya. Mungkin tidak banyak yang menganggap ini hal istimewa, tetapi yang membuat kisahku berbeda adalah karena aku mengalaminya lebih dari sekali. Setiap kali aku bekerja di rumah majikan baru, aku selalu mengalami kejadian serupa. Bukan hanya sekali, tetapi hingga 3 kali dengan majikan yang berbeda-beda. Ada yang melakukannya dengan paksaan, ada pula yang melakukannya dengan bujuk rayu halus. Aku akan menceritakan kisahku dengan masing-masing majikan dalam bagian yang berbeda. Semua bermula saat aku membaca sebuah lowongan pekerjaan di koran. Seorang pria mencari asisten rumah tangga untuk mengurus rumah kontrakannya karena kesibukannya di tempat kerja. Tugasnya cukup jelas, membersihkan rumah, memasak, mencuci, berbelanja, dan semua pekerjaan rumah tangga lainnya. Beruntung aku cukup terampil dalam pekerjaan ini sehingga tidak menemui banyak kesulitan. Apalagi gaji yang ditawarkan cukup besar dengan tambahan fasilitas makan, minum, serta biaya pengobatan jika aku sakit. Majikanku yang pertama adalah seorang manajer berusia sekitar 35 tahun bernama Den Sinto. Ia berasal dari Medan dan sedang bertugas di kota tempatku tinggal untuk membangun sebuah pabrik. Proyeknya diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 tahun. Dan selama itu ia tinggal di rumah kontrakan yang difasilitasi oleh perusahaannya. Ia tinggal sendirian karena istri dan anaknya tetap berada di kampung halaman. Alasannya, ia tidak ingin mengganggu pendidikan anaknya dengan berpindah-pindah kota. Pada awalnya, pekerjaanku berjalan seperti biasa. Aku menjalankan tugas sehari-hari dengan baik dan Den Sinto tampak seperti majikan yang baik dan ramah. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu dalam sikapnya yang mulai membuatku merasa tidak nyaman. Pandangannya terhadapku terasa berbeda dan terkadang ia mencari alasan untuk mendekatiku lebih dari yang seharusnya. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu, berharap bahwa semuanya hanya ada di dalam pikiranku. Namun suatu malam, perasaan tidak enak itu berubah menjadi kenyataan yang menghancurkan. Sebagai wanita Jawa berusia 25 tahun, awalnya aku merasa canggung dan sedikit takut menghadapi gaya bicara majikanku dan Sinto. Logatnya yang keras seringkali terdengar seperti kemarahan bagi. Namun, setelah beberapa minggu, aku mulai terbiasa. Aku akhirnya mengerti bahwa nada suaranya yang tinggi bukanlah tanda kemarahan, melainkan memang sudah menjadi pembawaannya. Sehari-hari, aku menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa. Kadang, Den Sinto bekerja hingga larut malam. Sementara itu, aku memiliki kebiasaan menunggu kepulangannya setelah menyiapkan makan malam. Sambil menunggu, aku sering duduk di ruang tengah menonton televisi atas permadani yang luas. Begitu suara mobilnya terdengar di depan rumah, aku segera bergegas membuka pagar dan garasi, lalu menutupnya kembali setelah ia masuk. Suatu petang, saat ia pulang, raut wajahnya terlihat lelah. Begitu masuk ke rumah, ia langsung bersandar di sofa dan menarik napas panjang. Tolong siapkan air panas, Yem, pintanya dengan suara berat. Aku kurang enak badan. Aku segera menuju dapur menjerang air, lalu menyiapkan bak kecil di kamar mandinya. Ketika aku kembali untuk memberitahunya bahwa air panas sudah siap, aku melihatnya masih terbaring di kasur tanpa melepas sepatu. Rasa iba muncul dalam hatiku. Sepatunya dilepas dulu ya Pak, kataku sambil menjangkau kakinya. Hi, sahutnya singkat mengiyakan tanpa banyak bicara. Aku melepas sepatu dan kaos kakinya, lalu meletakkannya di bawah ranjang. Saat itu, aku merasakan hawa panas keluar dari tubuhnya. Tubuh Bapak panas sekali ya? Tanyaku, menyadari bahwa suhu badannya tidak normal. Bapak masuk angin, mau saya keroki? Tawarku, sebagaimana kebiasaan di keluargaku saat seseorang merasa tidak enak badan. Dan Sinto membuka matanya perlahan, memandangku dengan ekspresi bingung. Kroki bagaimana, Yam? Tanyanya.
Baru aku sadar bahwa ia bukan orang Jawa, jadi kemungkinan besar ia tidak familiar dengan metode ini. Maka, aku pun mencoba menjelaskan sebaik mungkin. Kerokan itu pakai minyak dan koin, Pak. Punggung Bapak digosok sampai merah, biar anginnya keluar. Biasanya langsung enakan setelahnya. Den Sinto mengangguk pelan, tampaknya tertarik. Baiklah, coba saja kalau memang bisa bikin enakan. Aku segera mengambil minyak dan koin dari lemari, lalu duduk di sisi ranjang. Perlahan, aku mulai mengoleskan minyak di punggungnya dan mulai menggosok dengan koin. Seiring dengan gerakan tanganku, sesekali terdengar dengusan napasnya. Aduh, Yem, perih juga ya, keluhnya pelan. Aku tersenyum tipis. Memang begitu, Pak, tapi kalau sudah merah, nanti badan Bapak lebih ringan. Aku terus melakukan kerokan dengan telaten hingga akhirnya punggungnya mulai memerah. Setelah selesai, aku menyodorkan handuk kecil padanya. Sudah, Pak. Sekarang coba tidur sebentar. Pasti nanti badan terasa lebih ringan. Dan Sinto menghela napas, lalu duduk perlahan. Matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Terima kasih, Yem. Rasanya jauh lebih enak sekarang, katanya kali ini dengan nada lebih lembut dari biasanya. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam hati, aku berharap ini hanyalah momen biasa antara seorang majikan dan pembantunya. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih rumit. Malam itu Den Sinto tampak lelah sepulang kerja. Aku menyiapkan air panas di bak mandi dan berkata, Bapak, cuci muka saja dengan air hangat. Tak perlu mandi kalau sudah terlalu lelah. Ia mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Sementara itu, aku menata tempat tidur dan menyiapkan minyak untuk kerokan. Tak lama kemudian, ia keluar hanya dengan handuk membalut bagian bawah tubuhnya. Aku agak canggung, tapi segera mengalihkan perhatian ke tugas yang harus kulakukan. Ia merebahkan diri di ranjang dan berkata, tolong ambilkan handuk kecil, basahi, lalu sekap badanku yang berkeringat. Aku menurut, mencelupkan washcloth ke air hangat, lalu menyekanya perlahan. Aku membersihkan wajahnya, dadanya yang berbulu lebat, juga punggungnya. Bapak mau makan dulu? Tanyaku. Tak usahlah, kepalaku masih pusing. Cepat kerokin saja. Lalu aku mau tidur. Aku menyuruhnya tengkurap dan mulai mengoleskan minyak kelapa yang dicampur minyak kayu putih ke punggungnya. Dengan hati-hati, aku mengerok menggunakan uang logam, kulitnya memerah, menandakan anginnya keluar, merasa posisiku kurang nyaman, dan Sinto berkata, kalau susah, naik sajalah ke atas ranjang. Yem, aku ragu sejenak, tapi akhirnya naik dan duduk bersimpuh di sampingnya. Setelah selesai bagian kanan, aku berpindah ke kiri. Sekarang dadanya, Pak, ujarku. Ia membalikkan tubuhnya, tapi tanpa sengaja, handuk yang membalutnya sedikit kendur. Aku segera menoleh ke arah lain, merasa malu. Ups, maaf, Yam, katanya sambil cepat-cepat membenahi handuknya. Aku hanya mengangguk dan melanjutkan kerokan di dadanya. Jari-jariku menyentuh bulu-bulu di dadanya, membuatku sedikit kikuk. Sesekali aku merasa Den Sinto menatapku, tapi aku pura-pura tidak menyadarinya. Biasanya orang desa seusia engkau sudah menikah, kenapa engkau belum? Tanyanya. Saya ingin kerja dulu, Pak. Jawabku sambil tetap fokus pada pekerjaanku. Kau tak ingin menikah? Ingin sih, Pak. Tapi nanti saja. Ia hanya tertawa kecil. Sudah selesai, Pak, kataku setelah menyelesaikan kerokan terakhir. Tunggu dulu, Yem. Kerokanmu enak, tolong ambil minyak gosok di meja itu, lalu gosokkan di dadaku biar hangat. Aku menurut, mengambil minyak gosok, lalu mengoleskannya perlahan ke dadanya. Perutnya juga, Yem, pintanya. Aku kembali menggosokkan minyak ke perutnya yang agak berisi, berusaha tetap profesional. Setelah selesai, aku berkata, sudah, Pak, sekarang lebih baik Bapak istirahat. Ia menghela napas panjang. Terima kasih, Yem. Kau baik sekali. Aku hanya tersenyum kecil, lalu membereskan peralatan sebelum berpamitan untuk kembali ke kamarku.
Malam itu, aku merasa lega bisa merawat majikanku dengan baik tanpa melewati batas yang seharusnya. Malam itu, udara terasa dingin. Hujan gerimis sejak sore membuat hawa di luar rumah semakin menusuk. Aku berjalan menuju kamar Den Sinto dengan membawa minyak kayu putih dan balsem. Sejak sore tadi, beliau mengeluh tidak enak badan. Setelah mengetuk pintu dan mendapat izin masuk, aku melihat beliau duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Bapak, sudah coba minum obat? Tanyaku lembut. Ia menggeleng. Belum, Yem. Aku lebih percaya kerokan. Bisa bantu? Aku mengangguk. Baik, Pak. Saya siapkan dulu. Aku mengambil handuk kecil, lalu menuangkan air panas ke dalam baskom untuk membantu menghangatkan tubuhnya sebelum dikerok. Bapak cuci muka dulu pakai air hangat ini, supaya lebih segar, saranku. Ya, menurut. Sementara beliau di kamar mandi, aku menata kasur dan menyiapkan segala keperluan. Tak lama kemudian, ia keluar dengan tubuh yang masih basah oleh keringat. Ayo Yem, kita mulai, katanya seraya membaringkan diri. Aku menuangkan minyak kayu putih ke telapak tanganku, lalu mengusapnya perlahan ke punggungnya. Bau hangat minyak itu segera memenuhi kamar. Dengan koin, aku mulai mengerok punggungnya perlahan. Garis-garis merah mulai tampak seiring tekanan yang kuberikan dengan hati-hati. Kamu sudah biasa melakukan ini, Yem? Tanyanya di sela-sela kerokan. Iya, Pak. Sejak kecil saya sering mengeroki ayah kalau masuk angin, jawabku sambil tersenyum. Ia mengangguk pelan. Tak heran tanganmu ringan, enak rasanya. Aku melanjutkan kerokan hingga ke bahu dan dadanya, tentu dengan tetap menjaga profesionalisme. Setelah selesai, aku mengambil handuk kering dan menyelimuti tubuhnya. Sudah, Pak. Sekarang istirahat yang cukup, biar besok badan terasa lebih enak. Beliau mengangguk dengan mata setengah terpejam. Aku pun keluar dari kamar, memastikan lampu diredupkan agar beliau bisa tidur dengan nyaman. Malam itu, aku merasa lega bisa membantu. Aku hanya berharap besok pagi beliau bangun dengan tubuh yang lebih segar. Tetapi hari-hari berikutnya, kegiatan tadi menjadi semacam rutinitas bagi kami. Setidaknya dalam seminggu 2 kali, pasti terjadi aku diminta untuk membantunya. Lama-lama, aku pun jadi terbiasa. Toh, selama ini tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan kepadaku. Namun, yang terjadi kemudian justru lebih jauh dari yang kubayangkan. Ya, setelah tanganku dianggapnya kurang memuaskan, Densinto mulai memintaku melakukan sesuatu yang lebih. Awalnya, aku jelas menolak karena merasa tidak nyaman. Tapi ia setengah memaksa dengan menarik rambutku dan mengarahkan wajahku kepadanya. Kobalah Yem, tidak apa-apa, perlahan saja katanya membujuk. Pada awalnya aku masih bisa menjaga batas. Namun setelah beberapa minggu, suatu hari ia tiba-tiba tidak memperingatkanku dan memaksaku menerima semuanya hingga aku merasa sangat tidak nyaman. Aku bahkan hampir muntah karena rasa yang aneh. Ia memang meminta maaf atas hal ini, tapi aku sempat marah dan menghindar selama beberapa hari. Namun, hatiku menjadi tidak tega ketika ia memohon dengan wajah memelas, mengatakan bahwa ia sudah lama tidak bertemu istrinya. Anehnya, seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan semua itu. Aku bahkan tidak lagi merasa keberatan. Aku semakin terbiasa berada di dekatnya, bahkan tidur di ranjang yang sama dengannya setelah semua itu terjadi. Semakin lama, kedekatan kami bertambah. Ia mulai berani memelukku lebih erat, meraih tanganku, dan menyentuhku dengan cara yang membuatku merasa aneh. Namun, aku tetap mencoba menolak saat ia mulai meminta lebih. Jangan, Pak, tolakku halus. Hanya sebentar saja, Yem. Aku janji tidak akan berlebihan, bujuknya sambil mencoba meyakinkanku. Aku tetap bertahan dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Namun, pada suatu malam, ia menggunakan cara lain untuk membujuk. Dengan penuh kelembutan, ia berusaha membuatku semakin larut dalam situasi yang tidak kuinginkan.
Hingga akhirnya pada malam itu batas yang selama ini kujaga mulai runtuh. Aku merasa tidak memiliki kekuatan untuk menolak lagi. Aku baru menyadari semuanya setelah semuanya terjadi. Selama ini, aku telah dibawa secara perlahan ke dalam situasi di mana semua batas yang kupegang semakin luntur. Hubungan ini yang seharusnya dijaga dengan baik berubah hanya menjadi sekadar memenuhi hasrat saat. Selama hampir 2 tahun, semuanya berlangsung seperti itu. Aku pun menyadari bahwa selama ini aku telah dimanfaatkan tanpa pernah benar-benar menyadari apa yang terjadi sejak awal. Bahkan pernah ketika ia mendapatkan libur selama 3 hari, kami hampir tidak beranjak dari kamar, kecuali untuk makan dan mandi. Aku benar-benar merasa kelelahan hingga 3 hari berikutnya tubuhku masih terasa lemas dan nyeri. Ia memberiku pil agar aku tidak hamil. Selain itu, ia juga memberiku banyak uang cukup untuk membantu biaya sekolah adik-adik. Saat itu, aku hanya berpikir bahwa selama semua ini bisa memberikan manfaat bagi keluargaku, aku akan terus bertahan, namun semua itu tidak bertahan lama. Sampai akhirnya, proyek yang dikerjakannya selesai dan ia harus kembali ke kota asalnya. Ia sempat memintaku ikut bersamanya, tetapi aku menolak. Aku tidak ingin terlalu jauh dari orang tuaku, dari desaku, dari tempat yang selama ini menjadi rumah. Ia berjanji akan tetap mengirimiku uang, membantu kehidupanku seperti sebelumnya. Awalnya ia memang menepati janjinya. Beberapa bulan pertama aku masih menerima kiriman darinya, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin berkurang hingga akhirnya berhenti sama sekali. Komunikasi kami pun terputus, pesan-pesanku tidak lagi dibalas, panggilanku tidak pernah dijawab, aku bahkan tidak tahu di mana rumahnya. Aku mencoba mencari tahu, tetapi tidak ada yang bisa memberiku jawaban. Aku pun akhirnya kembali ke desa dengan hati yang penuh kekecewaan. Semua yang telah terjadi terasa seperti mimpi yang berlalu begitu saja. Aku bertanya-tanya, apakah aku hanya dipermainkan? Apakah semua janji itu hanya sekadar kata-kata manis tanpa makna? Yang tersisa kini hanyalah kenangan yang tak ingin kuingat lagi. Aku hanya bisa menata kembali hidupku, melangkah ke depan, dan berharap bahwa kelak aku akan menemukan kebahagiaan yang lebih tulus dan tidak didasarkan pada janji-janji kosong.